Kikimyu. Itu dia Yeo Dejun. Dia tidak bohong padaku. Lalu bosmu bilang apa? Dia tidak punya sopir bernama Xiaoyo. Kalian siapa? Kenapa ada di mobilku? Jangan salah paham, kami bukan pencuri mobil. Kami teman Xiaoyo. Kunci ini dia yang kasih ke aku. Datang buat ambil banyak. Kamu dari Huakia? Pernah ke Hami? Pernah? Kok kamu tahu? Beli 1 truk melon Hami. Saya Ketua Koperasi Pertanian Balikun, saya Wu. Anda kan yang jual melon Hami waktu itu? Iya, saya. Saya nggak kenal, sudah 5 tahun nggak ketemu. Beneran nggak kenal ya? Wu Jimei. Halo. Seharusnya saya lebih tua, panggil aja kakak Wu. Kalian kenal ya? Kenal, waktu saya masih jadi sopir, kenal di Hami. Anda Wu ya? Anda kan bos Wu dari Hanhai Group. Ini baru bos Wu. Anda penyelamat saya belum tahu nama Anda. Agak malu. Maaf. Nama saya Ai Chang'an. Ini teman saya dari Huaki. Namanya Yang Weiwei. Halo kakak Wu. Chang'an, kenapa kamu kenal Xiaoyo? Dia di samping saya selama ini. Nggak dengar dia bilang kenal orang Huaki. Kebetulan banget ya, kami berdua. Karena nggak bawa 3 dokumen ini, ditangkap polisi. Jadi kenal karena kebetulan. Kakak Wu, bisa bantu saya? Bilang aja. Kalau Xiaoyo keluar, jangan dipecat ya. Begini aja, saya nggak ikut rapat. Kamu jemput Xiaoyo. Oh, Pak Wu. Ayo ke kantor saya, ngobrol-ngobrol. Ayo. 1, 2, 3. Maaf, 3 dokumen. Boleh? Boleh. Wah, manis banget ya. Om, kalau manis, beli semuanya aja. Jalin, lepas aja. Kalian ini ngapain sih? Maaf ya, suruh semua orang bubar. Ayasan tunggu uang ini buat nyawanya. Kalau melon ini nggak laku, ayasan kita nggak ada. Bukan, teman, kami nggak tahu kalian ada masalah apa. Nggak bisa bantu apa-apa. Enggak, ini nggak bisa kami terima. Yang mereka bilang Ayasan adalah satu-satunya guru SD di kota kami. Dia sakit parah, butuh uang buat berobat. Anak-anak nggak ngerti. Uang itu beneran nggak bisa kami terima. Teman, melon-melon ini totalnya berapa? Teman, saya Ketua Koperasi Pertanian Kota Balikun. Saya Wu, ini industri kolektif kota kami. Jujur awalnya ada yang mau beli. Tapi pembelinya tiba-tiba berubah pikiran. Kami nggak ada pilihan lain, baru jualan melon di sini. Kalau beneran mau, tunggu setengah bulan lagi. Melonnya nanti paling manis. Ayasan nggak bisa nunggu setengah bulan. Bagaimana? Berapapun melonnya, saya beli semuanya. Jangan ngapain sih, Chang'an? Kamu ini ngapain sih? Dari mana mau cari uang sebanyak itu? Saya emang nggak punya banyak uang, teman-teman. Kalian ada uang berapa yang bisa dipinjamkan? Kalau melon ini laku, saya memberikan 2 kali lipat. Nggak mau. Saya beli bareng kamu. Nggak mungkin biarin kamu sendiri jadi lefeng. Saya jadi yang ketinggalan, ambil semuanya. Lihat, uang ini bisa beli berapa ya? Terima kasih ya, teman-teman. Teman-teman, bantu angkat melonnya ke mobil. Sama LWMA, kami nggak ikut pulang bareng. Harus jual melon ini dulu, baru balik ke Waling. Ayo mulai. Bantu anak-anak. Pelen ya, pelen. Ayo. Aku mau kasih kamu keinginanku, sama kebebasanku. Tapi kamu selalu ngetawain aku, nggak punya apa-apa. LWMA. Perjalanan kali ini, beneran bikin kamu nggak punya apa-apa. Kamu ini. Sejak naik mobil, mulutmu sampai ke belakang telinga.
Bilang aja, otakmu yang licik ini, ngapain lagi? Memang benar, tidak ada yang bisa lolos dari mata Lao Ma. Begini pemikiranku. Daripada kita hanya mendapat untung kecil dari biaya transportasi, lebih baik kita beli dan jual barang sendiri. Toh kita sudah sampai di sini. Kita bisa jadi pedagang, mungkin bisa untung berkali-kali lipat. Tidak bisa. Beli barangnya harus pakai uang sendiri kan? Kalau tidak laku, semuanya hilang. Makanya aku bilang, truk melon ini adalah kesempatan dari langit untuk kita. Melon Hami ini di kota besar pasti laris manis. Pasti laku keras. Kalau bisa habis dalam sekejap, kemanapun Ai Chang'an pergi, aku akan ikut. Semuanya aku ikuti. Janji seorang pria. Tidak bisa ditarik kembali. Baiklah, Sopir Ai Chang'an, siap. kita mau kemana? Sopir Ai Chang'an. Lapor, Ma San, tujuan berikutnya adalah 11-an. Duduk yang mantap. Aku pernah bertanya terus, kapan kau akan ikut denganku? Tapi kau selalu menertawakanku, karena aku tidak punya apa-apa. Mari lihat dan coba, melon Hami dari Xinjiang. Tidak manis, tidak bayar. Ayo, gratis dicoba. Mari lihat dan coba, melon Hami dari Xinjiang. Manis harga? Diskon besar, harga turun drastis. Apa ini? 8 sen per kilo, tidak manis tidak bayar. Ambillah kanan. Melon hijau ini di tanganmu jadi barang berharga. Tentu saja, aku bilang, barang langka itu mahal. Melon Hami ini di Xinjiang ada di mana-mana, tapi di Shanxi kita. Ada berapa orang yang pernah lihat? Dengan jual beli seperti ini, kita untung 500. Lebih baik daripada cuma dapat biaya transportasi. Otakmu memang cerdik. Kau sudah bilang, kemanapun Ai Chang'an pergi, kau akan ikut. Aku dewa kekayaan. Kemanapun kau suruh aku pergi, aku akan ikut. Ayo, Kali dua. Hello, maaf ya, hari ini melonnya sudah habis terjual. saya ada kali nawan. Shanxi Xiangdong Trading Co., Ltd. Gu Xiangdong, Iya, saya. ada apa cari kami? Jujur saja, saya sudah mengamati kalian berdua dari tadi. Kalian sudah lama keluar dengan mobil ini, ya? Jarang lihat orang pakai truk besar buat angkut barang. Tapi pasti ini tren masa depan. Apa kalian tertarik kerja sama dengan saya? Kerja sama di mana? Saya punya sumber barang berkualitas, kalian punya mobil. Kita bisa bawa barang langka dari luar ke Shanxi untuk dijual. Bagaimana dengan pembagian keuntungannya? Kenapa cari kami? Karena kalian punya otak dan cara, berani bertanya. Ada berapa orang yang bisa mikir buat bawa melon Hami dari Xinjiang ke Shanxi buat dijual, dan berani kasih gratis ke pelanggan? Kalau tidak manis, bisa dikembalikan. Di diri kalian, saya lihat potensi jenius bisnis. Kalau kerja sama dengan saya, pasti tambah hebat. Ayo kita cari untung besar-besaran, gimana? Kalau kamu serius cari kami berdua buat kerja sama, gini aja. Bawa kami ke perusahaanmu lihat-lihat. Udah jam segini, pasti kalian lapar. Gini, saya traktor makan. Detailnya kita bahas di meja makan. Udah deh, lain kali aja kita ngobrol lagi. Chang'an, kita masih ada barang yang harus diangkut, ayo pergi. You can. Saya beneran punya banyak sumber barang. 2 tahun ini, saya sudah keliling seluruh negeri. Saya tahu banyak barang langka, saya bilang ke kalian. Sekarang cuma belum ketemu tim yang cocok buat kerja sama. Saya jamin, kalau kalian kerja sama dengan saya, kurang dari setahun pasti kita untung besar, ayo. Kalau tidak percaya, lihat ini. Di sini saya catat semua nomor telepon sumber barang, lihat. Udah deh, teman, kartu namamu saya terima. Kalau ada kesempatan kerja sama, pasti saya cari kamu. Ada kesempatan. Saya pergi dulu. Hei Cahaya. Chang'an, kalau ketemu orang kayak gini, jangan banyak omong. Kasih kartu nama, bawa buku kecil, sok serius. Penipu kayak gini saya sudah banyak lihat. Kita berdua di luar, banyak teman banyak jalan. Meskipun kata-katanya ada unsur menipu. Tapi saya rasa orangnya cukup jujur. Saya kasih tahu ya, dalam hal melihat orang, kamu harus mengakui saya sebagai guru. Saya ini apa? Saya ini mata yang tajam. Kamu bahkan belum lulus dari gurumu. Hi 11 Shan,
sudah mau mengakui murid. Gramercy 7. Chang'an, melon Hami ini sudah dijual. Uangnya juga sudah berlipat ganda. Apa rencananya? Tentu saja terus mengikuti kamu, kita ini dapat untung. Tidak lebih banyak dari pekerja pabrik? Bagaimana? Baru saja membuka satu jalan. Sudah mau membuang saya? Kamu ngomong apa sih? Di sini kamu mau tinggal berapa lama? Tapi orang pasti harus pulang. Kamu tidak bisa terus berlari di jalan seumur hidup. Saya punya rumah. Tapi Shen kepala proyek. Shen Xian. Rumah mereka di mana? Shangok. Kamu tahu saya tidak pandai bicara, tidak bisa mengeluarkan teori besar. Tapi apapun rencana yang kamu buat, selama di samping saya Mahjong, selalu ada tempat untukmu. Kalau suatu hari sudah memutuskan, kita bisa lakukan saja. Baik. Kalau begitu Dewa Kekayaan tolong tunjuk jalan. Selanjutnya kita kemana? Hami. Masih ke Hami? Hami ini tidak hanya ada melon Hami, tapi juga kurma, yogurt, keju, anggur, kacang, barang-barang laris banyak. Tidak lama lagi, kita bisa membentuk armada sendiri. Membawa orang desa bersama-sama mencari uang. Sopir Ai Chang'an. Siap. Tujuan Hami, berangkat. Siap. Tolong tunjukkan 3 dokumen, KTP, surat perbatasan, surat tinggal sementara. Maaf, saya tidak membawa tas. Di penginapan, mau saya ambilkan? Bawa pergi. Kenapa? Saya tidak bawa bukan berarti tidak punya. Bagaimana kalau Anda ikut saya lihat? Di sini kita lihat dokumen baru lepas orang. Oh. Pergi. Masuk. Saya punya 3 dokumen. Bayarkan saya Oliver. Saya peringatkan kamu, teriak lagi berarti mengganggu penegakan hukum polisi. Hukumannya akan lihat. Kamu siapa? Bro, kamu punya 3 dokumen, takut apa lagi? Kalau terus begini, benar-benar tidak bisa keluar. Duduk dan istirahat sebentar. Apa maksudmu? Rebut tempat dudukku? Jangan tendang aku. Apa yang terjadi kalau aku menendangmu? Apa maksudmu? Jangan bergerak, sudah bosan hidup ya? Tempat apa ini? Masih ribut? Kalau terus begini, bisa jadi perkelahian, sifatnya berubah. Gak apa-apa, lupakan saja. Huang Wu, ada yang mengantarkan 3 dokumenmu. Kill ya. Ayah. Pak Polisi, bolehkah saya keluar untuk menelepon? 3 dokumen saya tertinggal di penginapan, biarkan teman saya mengantarkannya. Terima kasih. Maaf Pak, saya benar-benar tidak bisa menemukannya. Penginapan Nona yang Weiwei. Tolong cek lagi. Yang ini, namanya Lucy. Kamar yang dipesan Nona Lucy. Lucy, ini nama Inggris? Bisa tahu nama Tionghoanya apa? Nama Tionghoa. Kalau Anda tidak tahu namanya, saya tidak bisa membantu Anda mencarinya. Kenapa tidak bisa menemukan orangnya? Saya akan menelepon lagi, terima kasih. Halo Suci, ini Ai Chang'an. Masih lembur sampai larut malam, saya tidak akan bertele-tele. Bisa bantu saya? 3 dokumen saya.
Tertinggal di penginapan Yingbin di Jalan Putian. Saat keluar, saya lupa membawanya karena makan. Sekarang ditangkap dan dibawa ke kantor polisi. Bisa tolong antarkan? Tapi masalah ini, tolong jangan beritahu Shenxia, ya? Suci. Halo. Bro, terima kasih tadi. Gak apa-apa. Bagaimana kabarmu? Sudah menemukan temanmu? Teleponnya diangkat, tapi tidak ada yang bicara. Saya sarankan kamu mencari cara lain. Orangnya tidak mau bicara. Jelas-jelas menolakmu. Kamu kerja apa? Kerja buruh. Kerja buruh apa? Pabrik pembuatan mobil. Bukan? Kenapa kamu cerewet banget? Aku lagi kesal nih. Huaki Shanxi. Kamu tahu? Itu pabrik pembuatan mobil Huateng di Shanxi. Kamu ke Shenzhen jual mobil? Kamu mau beli? Aku nggak mampu beli, aku cuma supir kecil. Tapi grup pengembangan Hanhai kami pasti beli. Kamu nggak percaya? Waktu aku jadi supir bos Wu, aku dengar dia telepon, bilang tahun ini ganti truk baru. Grup kami joint venture dengan Hong Kong. Bisnis utamanya pengembangan properti. Di provinsi ini ada 6 proyek sekaligus, menurutku. Setidaknya beli 100-200 truk besar. Bisnis besar nih. Bukan. Bro. Kenapa kamu yakin? Perusahaan kamu akan beli mobil Huaki kami? Waktu bos Wu mulai usaha, aku udah ikut dia. Bos Yu sering cerita, di masa paling sulitnya, ada orang dari Huaki yang menyelamatkannya dari lubang api. Sudah bertahun-tahun, bisnisnya makin sukses. Dia juga makin sibuk, tapi dia sama orang itu. Selalu ingat. Bro, kalau kamu beneran jago, ajak orang yang bos Wu berhutang budi itu keluar. Kalau orang itu yang ngomong, urusan ini pasti beres. Jadi, bos kamu dan Huaki kami ada hubungan. Masuk penjara ini nggak sia-sia. Bro, kamu siapa namanya? Kalau kita berdua keluar nanti, bisa nggak kamu ajak aku ketemu bos kamu? Ai Chang'an, ada yang ngasih kamu 3 dokumen. Bro, aku keluar dulu. 3 dokumen kamu di mana? Aku bantu ambil. Oke, kamu orang Huaki. Ingat budi bos Wu, aku percaya sama kamu. 3 dokumen aku ada di mobil khusus bos Wu. Mobil Audi 100 hitam. Besok pagi ambil dokumennya dan cepat pergi. Jangan sampai bos Wu tahu. Kalau enggak, dia bakal pecat aku. Oke, ayo duduk.
Bukan perusahaan kalian yang memanggil. Han Hai, saya Marga Zhou. Ya, grup Han Hai, kamu Marga Yo, bosmu Marga Wu. Audi 100 hitam, benar? Baiklah. Saya menunggu kamu. Terima kasih, Pak Polisi. Ibu ini membawa dokumenmu, 3 dokumen lengkap. Kamu bisa pergi. Tak menyangka kamu yang mengangkat telepon. Sudah malam, kamu masih cuti. Jangan pikirkan yang tidak perlu, jangan tanyakan yang tidak perlu. Kami sedang bekerja. Xiao-Xia, terima kasih sudah membantuku. Saya membantumu karena persahabatan lama, tidak ada yang lain. Saya harus kembali ke perusahaan, tidak mengantarmu. Apa yang kamu lakukan? Xiao-Xia. 5 tahun ini. Saya pikir saya tidak akan pernah bertemu kamu lagi. Karena takdir memberi saya kesempatan untuk bertemu kamu di sini. Saya harus menjelaskan langsung padamu. Hal-hal dulu. Semua salah saya. Kembali ke Huaki dengan saya. Ai Chang'an, saya beritahu kamu. Apapun yang kamu katakan atau lakukan, tidak ada gunanya. Di antara kita ada gunung yang sangat tinggi. Bahkan jika kamu sangat kuat dan gigih, bahkan jika kamu bisa terbang di awan, mengundang semua dewa, selama gunung ini tidak setuju, kamu tidak akan pernah bisa melewatinya. Ini kenyataan. Jangan sia-siakan tenagamu. Saya akan berusaha sekuat tenaga. Membuat gunung ini melepaskan prasangkanya, sampai dia menerima saya. Kamu masih belum mengerti? Gunung ini tidak mungkin menerima. Kalau begitu saya tanya. Di hatimu, apakah kamu masih peduli padaku? Xiao-Xia, ini. 5 tahun ini saya menyesal setiap hari. Setiap hari saya ingin bertemu kamu. Karena saya yakin orang yang saya tetapkan dalam hidup ini adalah kamu. Jadi tidak peduli seberapa besar kesulitan di depan. Asalkan kamu memberi saya jawaban yang pasti. Saya bersedia berusaha sekuat tenaga untuk itu. Saya tumbuh besar di kaki gunung ini. Dia adalah pelabuhan yang aman dan andal bagi saya, selama dia ada. Saya tidak bisa pergi ke beberapa tempat yang ingin saya kunjungi. Tidak bisa melihat beberapa pemandangan yang ingin saya lihat. Saya bersedia berada di kaki gunungnya, menemani dan bergantung padanya. Aku tidak mungkin melawannya. Tidak mungkin. Lalu kenapa? Mengambil sandukong dari sang pembuat patung tanah liat. Aku tahu kamu marah padaku, tapi di hatimu, masih ada aku, kan? Aku memang mengambil sangkong dari sang pembuat patung tanah liat. Tapi bukan karena merindukanmu. Aku menguburnya, aku ingin dia menggantikanmu. Untuk meminta maaf pada ayahku. Kalau begitu, lebih baik kamu langsung mengubur saja. Ai Chang'an yang dulu. Sudah lama aku kubur dalam ingatanku. Kamu juga lupakan Shen Xia yang dulu. Sekarang aku adalah Shalun, General Manager Cabang Selatan Weiman. Xiao-Xia, 5 tahun ini. 5 tahun ini aku terus merenung. Karena aku tahu kecerobohanku. Yang paling terluka adalah kamu, 5 tahun ini.
Aku ingin bertemu denganmu, tapi aku juga takut bertemu denganmu. Jangan bilang lagi, Ayah An. Aku hanya bisa memberitahumu. Aku tidak mungkin membiarkan ibuku terluka lagi. Tuan Ai Chang An. Silakan turun dari mobil. Tuan Ai Chang'an. Baik. Ada apa? Kemarin malam, kita sudah janji. Sampai di penginapan akan telepon. Teleponnya mana? Kamu tahu aku menunggu berapa lama? Maaf, aku kemarin. Minum sedikit lalu ngantuk, langsung tidur. Begini saja, untuk menunjukkan permintaan maafku, mie dingin dengan daging cincang. Roti isi daging dengan saus pedas dan arak sorghum, biar aku yang bayar. Siapa yang beli? Ai Chang'an, kamu lupa ke Shenzhen untuk apa? Bisnis ini produksi minuman soda tidak dibahas. Akan aku bahas besok. Hari ini aku akan menemani kamu ke grup Hanhai ini. Lihat bosku ini. Apa hubungannya dengan Hua Auto kita? Beberapa hari yang lalu, pameran kalian, grup kami mengirim orang ke sana. Yang melihatnya memuji truk kalian, teknologinya canggih, kualitasnya bagus. Hanya saja harganya jauh melebihi anggaran kami. Mengenai harga, Bos Shen. Total biaya kepemilikan. Membandingkan apakah sebuah truk layak dibeli atau tidak. Tidak bisa hanya melihat harga pasarnya, tapi juga harus menghitung biaya dari pembelian awal hingga penggunaan dan perawatan selanjutnya berapa. Harga sebuah truk Wiman hampir 50% lebih mahal dibandingkan truk domestik dengan tonase yang sama. Sekitar 50% lebih mahal. Hanya mendengar harganya, banyak orang pasti akan memilih truk domestik. Tapi mereka mengabaikan satu hal yang sangat penting. Truk Wiman dalam proses penggunaannya. Tingkat kerusakan rendah, efisiensi transportasi tinggi dalam siklus penggunaan. Jumlah perjalanan tambahan sebelumnya dapat mengembalikan uang tambahan yang dikeluarkan pelanggan saat membeli. Kalian, grup pengembangan Hanhai, adalah perusahaan besar yang kuat, joint venture dengan Hong Kong. Kami sudah tahu, kalian di provinsi ini sedang mengerjakan 6 proyek besar secara bersamaan. Untuk memastikan proyek-proyek besar itu dapat diselesaikan tepat waktu dengan kualitas dan kuantitas yang sesuai. Kalian dalam memilih peralatan produksi, termasuk kendaraan transportasi, pasti akan membeli merek terbaik internasional. Produk terbaik. Saya yakin Anda pasti setuju dengan ini. Tidak tahu apakah Anda pernah memikirkan satu hal ini. Apa yang paling ditakutkan oleh armada? Tentu saja yang paling ditakutkan adalah kecelakaan. Benar, begitu ada kecelakaan, selain mempengaruhi kemajuan proyek. Jika ada lagi yang terluka, kerugian grup akan lebih besar lagi. Kami, cabang Selatan Wiman, sudah siap. Tidak hanya menyediakan layanan penjualan berkualitas untuk grup Hanhai. Di masa depan juga akan menyediakan layanan perbaikan tuna jual yang berkualitas. Menyelesaikan kekhawatiran Anda. Setelah mendengar ini, Bos Wu, truk domestik yang murah dan kualitasnya buruk. Dan Wiman yang harganya mahal tapi kualitasnya bagus. Apakah Anda masih akan memilih yang pertama? Jika saya disuruh memilih, maka jawaban saya adalah tidak. Seperti kalian berdua yang meninggalkan Huace dan memilih Wiman. Ternyata Bos Wu sangat memahami pengalaman kami sebelumnya. Hanya dari hal ini saja, kami harus belajar dari Anda. Merek internasional sebesar Wiman memasuki pasar Shenzhen. Pabrik mobil lain semuanya mengincar. Masih perlu saya melakukan investigasi? Saya hanya mendengar dari seorang teman yang berjualan truk. Secara tidak sengaja mengatakan itu, jangan salah paham. Saya tidak punya maksud lain, saya hanya ingin bertanya kepada kalian berdua tentang seseorang. Anda bilang, Seorang sopir dari Huace. halo, siapa yang Anda cari? Kami mencari Bos Wu. Bos Wu ada janji temu nggak? Janji temu apa? Nggak ada janji temu.
Kalau nggak ada janji, nggak bisa ketemu Bos Wu. Silakan. Enggak, bro. Tolong teleponin Bos Wu dong. Bilang aja temen dari Huaki nyari dia. Kalian mau ketemu Bos Wu, nggak ada janji. Nggak ada nomor teleponnya, mana mungkin teman dia? Jangan ganggu aku lagi, cepat pergi. Jangan. Bro. Kami beneran temennya Bos Wu. Kami dari jauh naik kereta, dari barat laut. Nggak gampang loh. Tolong kasih kabar dong. Mohon bantuannya ya. Halo, kantor polisi? Di sini ada 2 orang. Kayaknya nggak punya 3 dokumen. Kalian bawa 3 dokumen nggak? Oke, parah. Oke deh. Ayo. Oke. Bos Wu. Bos Wu. Halo, Anda Bos Wu ya? Halo, Bos Wu. Kami udah nyari Anda lama nih. Kalian. Dari Huaki. Itu loh, pabrik mobil Huateng di Shanxi. Ayah, Ada perlu apa? dengar-dengar perusahaan Anda mau beli truk. Dengar dari siapa sih? Dengar dari sopir Anda, Xiao Yao. Dan dia bilang, dulu waktu Anda susah, ada orang Huaki yang nolongin Anda dari kesulitan. Kalian penipu, bikin cerita aja nggak bener. Aku kasih tahu ya, aku nggak beli mobil. Kedua, di perusahaan kami nggak ada sopir namanya Xiao Yao. Ketiga, aku nggak ada hubungan sama Huaki yang hampir bangkrut ini. Nggak ada hubungannya sama sekali. Tunggu dulu. Siapa yang bilang hampir bangkrut? Aku kasih tahu ya, polisi sebentar lagi datang. Kalau masih nggak mau pergi, siap-siap ditangkap. Ayo pergi. Lain kali bicara hati-hatian. Cepat pergi. Mana ada rezeki jatuh dari langit. Temanmu yang bernama Xiao Yao itu, kayaknya benar-benar penipu. Apakah dia penipu atau bukan? Tunggu sampai kita temukan mobilnya dulu. Setelah keluar dari 11 Anja Otong University, aku memilih untuk kembali ke Xinjiang. Pertama-tama, aku bekerja di kantor pemerintah daerah. Orang tuaku dulu adalah pemuda yang kirim untuk membantu daerah perbatasan. Akhirnya mereka juga menetap di sana. Aku ingin membantu warga desa untuk menjadi lebih sejahtera. Jadi aku membentuk koperasi pertanian. Aku ingin menjual melon Hami berkualitas tinggi dari daerah ini. Tapi pembeli tiba-tiba mengingkari janji. Ribuan kilogram melon tiba-tiba tidak ada yang mau beli. Warga desa panik, dan guruku tiba-tiba jatuh sakit. Guru itu sudah sangat baik padaku sejak kecil. Seperti ayahku sendiri. Akhirnya, aku terpaksa mengajak warga desa berjualan melon di pinggir jalan. Tapi hasilnya tidak banyak. Saat semua orang sudah putus asa dan tidak melihat harapan, kami bertemu dengan seorang sopir dari Huachi. Dia mengeluarkan semua uangnya untuk membeli melon kami. Dia juga mengajak teman-temannya untuk mengeluarkan semua uang mereka. Uang itulah yang menyelamatkan nyawa guruku. Dan membuat semua orang melihat harapan. Meskipun kejadian itu sudah 5 tahun yang lalu. Tapi aku tidak pernah melupakan kebaikan sopir itu. Kalian berdua pernah bekerja di Huachi, pasti kenal banyak orang. Jadi aku ingin minta tolong kalian untuk mencari tahu. Aku. Kami akan berusaha. Maaf, Bos Wu. Hal yang tidak bisa dilakukan. Aku tidak bisa janji. Maaf. Tidak apa-apa, terima kasih atas kejujuranmu. Tidak bisa janji ya tidak janji. Inilah sikap dan karakter wanita zaman baru, yang seharusnya dimiliki. Bos Wu, Anda adalah seorang pengusaha wanita yang sukses. Hari ini meskipun pertama kali bertemu dan berbicara, tapi aku sudah bisa merasakan alasan mengapa Anda bisa sukses. Aku harus banyak belajar dari Anda. Kita saling belajar. Aichanan, sebenarnya apa sih maksudmu? Apa yang kamu rencanakan? Ini kan cuma Audi 100 hitam. Ini mobilnya. Aichanan, kamu ngapain? Meskipun Huachi sedang kesulitan, kamu tidak boleh mencuri mobil. Apa hubungannya? Saya bukan mencuri mobil. Saya sedang menyelamatkan seseorang. Menyelamatkan siapa? Ayo. Bukankah kamu masih percaya pada omong kosong Xiao Yao itu?
Baru saja kamu lihat bos Wu itu. Dia bilang tidak akan membeli mobil, dan tidak kenal Xiaoyo. Bahkan tidak ada hubungan dengan perusahaan kita Huaki. Sekarang, bahkan kunci mobil yang diberikan Xiaoyo padamu palsu. Ini jelas-jelas menipu kamu. Dia benar-benar penipu. Bahkan jika dia penipu, apa yang bisa dia tipu dari saya? Saya tidak punya rumah, tidak punya anak. Saya masih berharap Han Hai bisa bekerja sama dengan Wei Man. Sama-sama berharap. Boss Wu. Coba cari di sana lagi. Di sini tidak ada Audi 100 kedua. Bagaimana kalau ada tempat parkir di sana? Ini juga salah saya. Waktu itu tidak ingat nomor platnya. Ada apa? Kamu, kenapa pakai sepatu hak tinggi? Cantik tapi tidak praktis. Baru kamu lihat. Coba berdiri, lihat bisa jalan atau tidak. Ayo, berikan sepatunya dulu padaku. Sudahlah, saya gendong kamu ke rumah sakit. Ayo, naik. Tidak usah. Naiklah, jangan keras kepala, cepat. Turunkan saya. Jangan gerak. Kakinya terluka. Kenapa kalian berdua di sini? Kami sedang urusan. Kalian? Kami juga sedang urusan. Kalau begitu, tidak ganggu waktu kalian. Kami duluan. Changen, kamu benar-benar tidak mau naik dan bicara? Menurutmu sekarang bisa jelaskan? Kalau bisa jelaskan, pasti bisa jelaskan. Lihat mobil itu, apakah itu juga Audi 100 hitam? Kapan lewatnya? Baru berhenti, ayo lihat. Saya hanya bisa bilang, truk yang perusahaan kalian jual. Saya akan perhatikan. Sebentar lagi saya ada rapat. Tidak antar. Baiklah, kalau begitu saya tidak ganggu. Bos Wu, keamanan Han Hai harus diperhatikan. Baru-baru ini banyak penipu di jalanan Shenzhen. Baru saja saya naik gedung, datang seorang penipu. Katanya dari Huaki. Dulu seorang dari Huaki menyelamatkan saya dari lubang api. Huachi, Kim Yakin. Kim Yu. Itu dia Yeo Dejun. Dia tidak bohong padaku. Bagaimana dengan bos Wu? Dia tidak punya sopir bernama Xiaoyo. Kalian siapa? Kenapa ada di mobilku? Jangan salah paham, kami bukan pencuri mobil. Kami teman Xiaoyo. Kunci ini dia yang kasih. Datang buat ambil banyak. Kamu dari Huaki ya? Pernah ke Hami? Pernah? Kok kamu tahu? Beli satu mobil melon Hami. Saya Ketua Koperasi Pertanian Kota Balikun, nama saya Wu. Kamu yang jual melon Hami waktu itu ya? Ayah. Aku nggak kenal, sudah 5 tahun nggak ketemu.
Kamu beneran gak kenal? Wu Semei. Halo, halo. Sepertinya aku lebih tua. Panggil saja Kak Wu. Kalian kenal ya? Kenal? Waktu aku masih jadi sopir, ketemu di Hani. Kamu Marga Wu ya? Kamu bos Wu dari grup Hanhai ya? Ini baru bos Wu. Kamu penyelamatku. Aku belum tahu namamu. Aku malu. Maaf, maaf. Nama saya Ai Chang'an. Ini teman saya dari Huaki. Namanya Yang Wei. Halo Kak Wu. Chang'an. Kenapa kamu kenal Xiao Yo? Dia di sampingku selama ini. Nggak pernah dengar dia kenal orang Huaki. Kebetulan banget nih, kami berdua. Karena nggak bawa 3 dokumen ini, ditangkap polisi. Jadi kenal karena kebetulan. Kak Wu, bisa bantu aku? Bilang. Kalau Xiao Yo keluar, jangan dipecat ya. Begini saja, aku nggak kerapat. Kamu jemput Xiao Zhou. Baik, Wu. Ayo ke kantorku ngobrol. Ayo, ayo. 1, 2, 3. Maaf, 3 dokumen. Boleh? Bisa. AI Chang'an dan Yang Weiwei ternyata muncul di grup Hanhai. Sepertinya Huaki juga siap mengembangkan pasar selatan. Sopir Huaki di Hami. Suci Bos Wu, penyelamatnya adalah Ai Chang'an. Sepertinya tidak lama lagi, Qi dan Huaqi akan bertempur di medan yang sama. Sayangnya, beberapa tahun terakhir Huaki terus menurun. Sudah compang-camping dan mudah dihancurkan, sekarang pikir-pikir agak tidak tega. Huaki sekarang. Kita belum tentu benar-benar mengerti. Coba dulu, cocok atau tidak? Kunci Anda, Kak Wu. Hari ini saya juga menyuruh orang mencari kabar Anda. Tak disangka, susah payah mencari, ternyata ketemu dengan mudah. Sebuah bantuan kecil dulu, Kak Wu masih ingat sampai sekarang. Merupakan kehormatan saya. Waktu itu Anda bisa mengeluarkan semua uang yang ada. Untuk membantu kami melewati masa sulit, mana bisa disebut bantuan kecil. Chang'an, ada apa Anda mencariku hari ini? Jika bisa membantu, pasti saya bantu. Kak Wu. Kak Wu, apakah grup Hanhai kalian akan mengganti mobil baru untuk tim? Maaf, saya tidak bisa membantu dalam hal ini. Grup Hanhai bukan milik pribadi saya. Saya masih harus bertanggung jawab pada pemegang saham lainnya. Dan pembelian barang besar di grup harus melalui tender, truk pun tidak terkecuali. Jika kalian ingin jual mobil, ikutlah tender. Chang'an, prinsip saya adalah tegas antara urusan pribadi dan publik. Saya harap Anda tidak marah. Tidak. Mana mungkin marah, urusan publik ya publik, pribadi ya pribadi. Tidak boleh merusak prinsip Anda. Kami tidak ingin datang sia-sia, Kak Wu. Boleh saya tanya satu hal? Tentu saja. Di Shenzhen, apakah Huaki masih punya ruang berkembang? Kali ini ke Guangdong, apakah kalian pergi ke tempat lain? Tidak. Beberapa bulan ini, saya lihat bukan hanya Shenzhen yang ramai. Seluruh selatan sudah hidup kembali. Tentu yang paling pesat perkembangannya adalah zona ekonomi khusus, saya berani pastikan. Dalam beberapa tahun ke depan, permintaan truk di pasar selatan akan sangat tinggi. Menurut yang saya tahu, ada beberapa perusahaan milik negara besar di Shenzhen yang tidak kekurangan uang. Langsung membeli mobil baru impor. Tapi masih banyak perusahaan dan armada yang memilih mobil bekas impor, seperti kami, Hanhai. Tahukah kalian mengapa mobil impor lebih mahal daripada mobil domestik? Tapi perusahaan masih memilih mobil impor? Karena mobil impor memiliki tingkat kerusakan yang rendah, efisiensi transportasi yang tinggi, dan umur pakai yang panjang. Dengan perkembangan pesat ekonomi pasar, bagi perusahaan besar, biaya total kepemilikan truk lebih penting daripada harganya. Artinya, harga bukanlah kuncinya, kualitaslah yang penting. Tidak sepenuhnya benar.
Jika kalian bisa menemukan titik keseimbangan antara harga dan kualitas, murah dan berkualitas, saya yakin lebih banyak perusahaan akan memilih truk kalian. Termasuk Hanhai. Sudah lebih baik? Sepatu ini nanti saya cari tempat untuk memperbaikinya. Kamu jangan naik dulu, kalau bertemu Shenxia. Kalian berdua akan canggung. Berikan sepatunya padaku. Kamu istirahat yang baik, saya pergi dulu. Chongon. Pasar selatan sebesar ini. Menurutmu, dalam waktu dekat, apakah Huaki kita bisa meluncurkan mobil baru yang sesuai dengan kebutuhan pasar? Jangan berpikir. Besok saya akan membicarakan bisnis jalur produksi minuman ringan. Kamu lihat baik. Besok bicarakan dengan baik, dengan dukungan dari divisi ketiga kalian. Pekerja di garis depan Huaki bisa bertempur dengan baik. Pelan-pelan. Sampai jumpa. Teman lama. Tidak ingin mengobrol dengan saya? Saya sebenarnya sudah berpikir untuk mencari kesempatan berbicara denganmu. Tidak menyangka begitu kebetulan. Menurutmu, apakah ini nasib atau tidak? Entah 5 tahun tidak bertemu, tapi begitu bertemu. Dalam 2 hari ini, sudah bertemu 3 kali. Tuan-tuan, mau minum kopi apa? Saya pesan Americano. Saya tidak mau kopi, tolong ambilkan air panas. Maaf tuan, kami tidak menyediakan air panas. Beri dia botol air mineral saja, terima kasih. Sebenarnya biji kopi mereka bagus, mereka memanggang sendiri. Hal-hal yang terlalu mewah itu. Saya tidak terbiasa, air panas lebih nyata. AI Chengen. Selama beberapa tahun ini, aku sudah dengar tentang kamu. Aku tahu kamu jadi manajer di perusahaan Sanchan. Dan kerjamu sangat bagus. Tapi sekarang aku lihat kamu. Masih sama seperti dulu. Nggak ada perubahan sama sekali. Suci, selama ini aku gak tahu apa tentang kamu. Baru kali ini ketemu. Ternyata kamu pindah ke perusahaan Jerman, Weiman. Udah pakai jas rapi, kelihatan sukses banget. Beda banget, ya? Makasih. Langsung aja ke intinya. Tadi malam, aku lihat Shenxia sendirian. Ngelamun di gelap, lampu aja nggak dinyalain. Aku nggak ganggu dia. Aku pelan-pelan balik badan. Sejak kamu muncul, kondisi Shenxia jadi sama sekali beda. Ai Chang'an. Kamu tahu nggak, Shenxia bisa bangkit dari kejadian 5 tahun lalu itu. Separate APA. Waktu itu, dia bawa ibunya pergi dari Huaki. Pulang ke Hunan. Dia harus jaga ibunya. Sembunyi-sembunyi dari ibunya. Gambar desain mesin generasi kedua. Yang belum kelar dari almarhum Chief Engineer Shen. Berkali-kali. Karena masalah teknis nggak ketemu solusi, dia sampai stres berat. Akhirnya, setelah kubujuk, dia setuju balik ke Beijing buat ambil S2. Tapi waktu belajarnya cuma tinggal setengah tahun. Jadi dia serius banget di perpustakaan, dari pagi sampai malam. Karena waktunya mepet dan pelajarannya banyak, dia hampir kolapse berkali-kali. Di depanku, dia nangis histeris. Untungnya lancar. Dia berhasil dapat S2.
selama kuliah S2. Kegiatannya cuma kelas, lab, perpustakaan, itu-itu aja. Banyak kali karena data eksperimen nggak keluar hasilnya. Dia bisa nggak tidur 3 hari 3 malam. Terus setelah itu, lulus SR. Karena dia juga punya idealisme, bikin negara maju lewat teknologi. Akhirnya, setelah kubujuk, dia join Weiman. Jadi General Manager cabang selatan, sampai sekarang. Ai Chang'an, 5 tahun ini. Shenxia jalani hidup seperti itu. Aku lihat dia, susah payah bangkit dari masa lalu yang kelam. Susah payah bisa mandiri dan berkembang. Susah payah hidupnya mau jadi stabil. Kamu malam, Uncle. Selama 5 tahun ini, aku selalu melindunginya. Karena aku tidak ingin ada orang atau apapun yang menyakitinya, terutama kamu. Karena setiap kali kamu muncul, apapun caramu terhadapnya, itu selalu menyakitkan. Kamu pasti mengakui ini. Kamu mengakuinya kan? Jadi Ai Chang'an, aku harap kamu segera pergi dari sini. Kembali ke Huaki atau lanjutkan jualan minumanmu. Apapun yang kamu lakukan, jangan pernah muncul lagi di depan Shenxia. Tolonglah. Kamu bilang, selama 5 tahun ini kamu selalu melindungi Shenxia ya? Aku percaya, tapi apakah dia menerimamu? Aku melindunginya, dan dia menerimaku. Itu 2 hal yang berbeda. Berarti dia belum menerimamu. Tentu saja. Kalau begitu Suci, aku harus memberitahumu satu hal. Terima kasih atas perhatianmu terhadap Shenxia selama 5 tahun ini. Kamu benar, aku memang tidak boleh menyakitinya lagi. Seperti yang kamu katakan. Kamu melindunginya. Dan dia menerimamu. Itu 2 hal yang berbeda. Seperti kamu, aku tidak akan menyerah padanya. Dan dia memaafkanku atau tidak. Itu juga 2 hal yang berbeda. Aku pasti akan kembali ke Huaki. Tapi Shenxia ada di sini. Aku pasti akan kembali lagi. Ai Chang'an, kenapa kamu selalu mengejar Shenxia? Karena dulu aku pernah bilang, Huaki aku jaga. Shenxia aku lindungi. Suci, tentang aku dan Xiao Xia. Kita tidak perlu membicarakannya lagi. Tapi aku ingin berbicara denganmu tentang hal lain. Masih ada apa lagi? Huaki selama 3 tahun ini terus merugi. Berdiri di ambang kebangkrutan. Kamu sebagai eksekutif di perusahaan internasional besar seperti Weiman, pasti punya banyak pengalaman. Bisakah kamu membantu Huaki memberikan saran tentang truk berat apa yang harus diproduksi Huaki selanjutnya? Dan bagaimana bertahan di pasar ini? Maaf. Tidak bisa membantu kamu. Karena aku tidak punya kemampuan itu. Secara objektif, jika sebuah perusahaan terus merugi dan bertahan dengan susah payah, maka bangkrut dan tutup adalah takdir terbaiknya. Suci, apakah kamu tidak punya perasaan sama Huaki sama sekali? Kamu salah, aku punya perasaan pada Huaki, tapi perasaan tidak akan mempengaruhi penilaianku terhadap industri truk berat. Ai Chang'an, berkata jujur juga merupakan bentuk perasaan. Kamu pernah bekerja di Huaki. Ikut serta dalam pertempuran reformasi 57. Kamu juga menyaksikan langsung truk berat 7 ton Huaki melaju di lapangan uji. Menurutmu Huaki akan seperti yang kamu bayangkan? Mudah pada begitu saja?
Chang'an. Kamu dan Yang Weiwei pergi ke Shenzhen untuk survei pasar. Kenapa tidak bilang sama aku? Kalau bikin Yang Casey tahu. Aku pikir kalian kabur berdua. Ji Taiping. Kami pergi kemana perlu lapor sama kamu? Kamu siapa biar kami? Kenapa marah-marah sama aku? Bukannya aku sudah bilang sama kamu sebelumnya? Kalau bicara harus hati-hati, jangan asal ngomong. Kalau tidak, aku akan lebih marah. Taiping, bantu aku buka ini, sudah lama nunggu. Aku Taiping, aku ke Shenzhen. Untuk urusan bisnis produksi minuman. Yang Weiwei untuk survei pasar. Kami baru ketemu pas mau berangkat. Sama sekali tidak sempat kasih tahu kamu. Taiping, kamu tidak berhak ngomong gitu sama Chang'an. Kamu juga diam-diam pergi beberapa hari tanpa kasih tahu kami. Apa maksudnya diam-diam? Aku ada urusan penting, itu. Udah, jangan bahas lagi. Hari ini aku yang traktir, semuanya makan minum sepuasnya. Makan dan minum sepuasnya, semuanya tanggung jawab aku. Wah, kok enak sih? Santai aja. Lihat deh gaya dia, benar-benar orang kaya baru. Kenapa, Collier Terrace? Ada urusan gelap ya, tiba-tiba kaya? Daging enak masih nggak bisa nutup mulut jelek kamu. Hidangan ini tidak murah. Si pelit ini mau mengeluarkan uang, pasti ada sesuatu. Cepat beritahu kami, tidak bisa tidak memuji. Hidungmu lebih tajam dari anjing, kamu memuji atau mengejekku? Cepat katakan. Teman-teman, aku hanya bisa bilang posisi manajer penjualan ini. Aku tidak akan sungkan. The Taiping jangan bicara terlalu dulu. Yang Weiwei, aku sarankan kamu mundur lebih awal. Agar tidak kalah memalukan di lapangan, aku tidak ingin menyulitkanmu. Kamu mengerti kan? Siapa yang menyulitkan siapa belum tentu. Taiping. Kenapa kamu begitu yakin? Perjalanan ini, aku tidak hanya jalan-jalan tanpa tujuan. APA maksudnya, ada hasil apa? Ingin tahu? Rahasia. Ini senjataku untuk menang, tidak bisa dibocorkan. Nanti saat pemilihan kalian akan tahu. Pasti akan membuat kalian terkejut. Taiping, yang hadir di sini. Pesaingmu bukan hanya Yang Weiwei. Apakah kamu? Aku tidak. Sementara semua orang ada di sini, aku umumkan secara resmi. Posisi manajer penjualan Huachi, aku juga akan mencalonkan diri. Kamu, Yang Weiwei. Kamu yang membuat si bodoh ini mau ikut pemilihan kan? Hebat juga kamu. Tidak ada hubungannya denganku, aku juga calon. Kenapa menambah lawan untuk diri sendiri? Ai Chang'an, kapan kamu memutuskan? Di Shenzhen. Chang'an, kenapa kamu berubah pikiran lagi? Di Shenzhen. Aku bertemu Shenxia dan Suci. Kak Shenxia bagaimana? Apakah dia baik-baik saja? Baik, setelah lulus dari Pascasarjana Universitas Teknologi Beijing. Dia melanjutkan studi di Jerman, sekarang dia manajer umum perusahaan Weiman. Perusahaan Selatan. Hebat, hebat. Bisa dibilang dia sudah naik ke puncak. Kak Shenxia sangat hebat. Sekarang sudah jadi manajer umum di perusahaan asing. Chang'an, kamu ingin ikut pemilihan. Apakah karena Shenxia? Ya. Tapi tidak sepenuhnya. Ada alasan yang lebih penting. Ayo kalian lihat ini. Bagaimana? Kita bicara serius, tapi bercanda juga. Lihat ini mesin Schar liter. Data mesinnya, tenaga maksimal 420 tenaga kuda. Torsi maksimal 1730 Nm. Watching, lihat ini. Lihat, ada suspensi udara juga, sangat canggih. Yang Weiwei, terima kasih ya. Kalau bukan karena pergi ke pameran Weiman Jerman bersamamu, aku masih jadi katak dalam sumur. Masih ribut di sini. Sekarang aku menyadari dengan jelas. Truk berat kita, Huachi, dibandingkan dengan truk berat impor seperti Weiman Jerman. Seperti awan di langit. Dan lumpur di tanah, bedanya jauh sekali. Sekarang orang luar bilang Huachi kita seperti burung yang hampir mati.
Tidak bisa bergerak lagi, bahkan suci. Teman seperjuangan kita dulu. Menganggap Huachi hari ini sudah tidak bisa diandalkan lagi. Sudah waktunya untuk mati. Aku mendengar kata-kata Suci. Seperti jarum yang menusuk hatiku. Sebagai pria, sebagai orang Huachi, aku tidak akan membiarkan orang lain meremehkan kita. Aku akan membuat mereka membuka mata lebar-lebar. Kita Huachi punya kemampuan membuat truk yang bagus. Dan lebih mampu menjual truk yang bagus. Semangat Chang'an. Aku Xiao Jun pasti akan mendukungmu sampai akhir. Ayo makan, aku akan ambilkan nasi untukmu. Kakak Xiao Jun, ayo makan nasi. Taiping, aku akan ambilkan nasi untukmu. Sudah pulang. Ayahku tidak ada. Kamu ngapain sih? Siang-siang minum alkohol lagi. Nanti ayahmu pulang pasti marah lagi. Taiping, Ada APA? Ada APA? Ada masalah apa? Cerita sama ibu, lihat ibu bisa bantu tidak? Ebyo. Chang'an mau ikut pemilihan manajer penjualan. Kamu bilang aku harus gimana? Cuma ini? Kamu takut tidak bisa menyainginya? Justru sebaliknya, kali ini aku punya senjata rahasia. Asal aku keluarkan, aku yakin 100% bisa terpilih. Lalu kenapa menangis? Ebyo, aku berhutang pada Chang'an, orang lain tidak tahu. Tapi aku tidak melakukannya. Karena surat laporanku tidak hanya menyebabkan kematian Paman Shen, tapi juga memaksa Chang'an dan Shenxia berpisah. Duri di hatiku ini sudah menyatu dengan daging. Tidak bisa dicabut lagi. Ibu bilang Chang'an ingin jadi manajer penjualan. Haruskah aku memberikannya kesempatan ini? TAPI. Tapi ini adalah kesempatan langka bagiku. Kesempatan untuk bisa membanggakan diri di depan ayah. Kesempatan untuk membuat ayah bangga padaku. Aku tidak tega melepaskannya. Sejak kecil, ayah tidak pernah benar-benar memandangku. Di antara kami anak-anak ini, aku tidak pernah unggul dalam apapun, belajar. Belajar aku tidak, sebaik Shenxia dan Kakak Chan. Aku berusaha keras, akhirnya bisa masuk perguruan tinggi. ITU juga sesuatu yang tidak terbayangkan. Tapi hasilnya, Chang'an malah pergi jadi tentara. Dan kembali dengan medali penghargaan. Di pabrik, meski sering membuat masalah. Tapi selalu bisa mengatasinya, bahkan bisa mendapat penghargaan. Ibu lihat cara ayah memandangnya. Penuh kebanggaan dan rasa bangga. Seolah-olah Chang'an adalah anak kandungnya. Padahal aku anak kandungnya. Ibu, aku sudah menjadi orang yang lemah dan tidak berguna selama lebih dari 20 tahun. Ini adalah kesempatanku untuk bangkit. Aku ingin memegangnya erat-erat, apakah aku salah? Chang'an. Dia tidak mau jadi manajer perusahaan yang bagus. Malah datang bersaing dengan aku untuk jadi manajer penjualan. Apa tujuannya? Hanya dia yang ingin. Dia ingin Huachi baik. Aku tidak ingin. Hanya dia Ai Chang'an yang bisa membuat Huachi baik. Aku ke Taiping tidak bisa. Aku tidak bisa.